Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Karomatul Aulia. Kita masih di karomahnya sahabat. Di malam hari ini insya Allah kita akan membaca karomah dari dua orang sahabat jika waktu mencukupi, yaitu karomahnya Ubay ibn Ka'ab dan Harithah ibn Nu'man ibn Nufai' al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhum. Kita baca dua karena pendek hadits dan kisah mereka. Yang pertama, karomahnya Ubay ibn Ka'ab. Kata beliau, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata al-Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Yahya, telah bercerita kepada kami Yahya, an Sa'ad ibn Ishaq, dari Sa'ad ibn Ishaq, qala, dia berkata, haddatsatni Zainab ibnatu Ka'ab ibn Ujrah, telah bercerita kepadaku Zainab putri Ka'ab ibn Ujrah, an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri, qala, beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ara'aita hadhil amrad allati tusibuna ma lana biha. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sakit, penyakit. Kabarkan kepada kami tentang penyakit-penyakit ini yang menimpa kami. Apa yang kami dapatkan dengannya? Ini sakit. Kalau kami sakit, apa yang kami dapat? Ini sahabat, pertanyaan mereka itu seputar kebaikan, pahala, akhirat. Tidak ada semangat mereka terkait dengan dunia. Bahkan di sakit mereka bertanya, ini sakit, apa yang kami dapat? Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafarat, penggugur dosa. Sakit itu adalah menggugurkan dosa. Qala Ubay, ketika mendengar itu berkata Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, wa in qalat, walaupun sedikit. Kan ini orang sakit. Nabi ditanya oleh seorang sahabat, apa yang kami dapatkan kalau sakit ini? Penghapus dosa. Karena sakit itu adalah yang menghapuskan dosa-dosa kita. Yang dilakukan oleh kita apakah sadar ataupun tidak sadar. Maka Ubay bertanya, walaupun sedikit sakitnya, walaupun ringan, qal, kata Nabi, wa in syaukatan fama fawqaha, walaupun itu seorang ditusuk oleh duri atau lebih dari itu. Kalau ada seorang ditusuk oleh duri atau di atas itu, jadi paling sedikitnya seperti itu, walaupun ditusuk oleh duri.
seorang akan mendapatkan penghapusan dosa dari sakit itu. Di sinilah datang karomahnya dia. Dia malah berdoa untuk supaya sakit. Ini Ubay bin Ka'ab. Dia bilang, kata Abu Sa'id Al-Khudri, fada'a Ubay ala nafsih. Maka Ubay mendoakan kejelekan untuk dirinya. Da'a'ala. Kan ada da'alahu. Kalau pakai huruf jar li, mendoakan kebaikan. Kalau pakai ala, mendoakan keburukan. Ini hati-hati kata da'a. Kalau da'a li Umar, artinya dia mendoakan kebaikan untuk Umar. Kalau da'a ala Umar, berarti dia mendoakan keburukan atas Umar. Ini da'a, tergantung huruf jar setelahnya artinya. Maka dia mendoakan keburukan atas dirinya. Apa itu? Dia berdoa Allah yufariqahul wa'q. Ini permintaannya. Iya. Ini yang dia minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Bahwasannya sakit itu tidak pernah hilang darinya. Jadi dia meminta supaya selalu sakit. Tidak pernah berpisah darinya, itu namanya penyakit. Hatta yamut. Dia minta selalu sakit sampai meninggal. Sampai meninggal. Tapi dia juga minta. Fi alla yashgolahu an hajjin. Wala an umrotin. Wala an jihadin fi sabilillah. Wala an sholatin maktubatin fi jamaah. Bersamaan dengan itu dia meminta supaya sakitnya itu tidak menyibukkannya dari haji, tidak menyibukkannya dari umroh, tidak menyibukkannya dari jihad di jalan Allah, tidak menyibukkannya dari sholat wajib dalam berjamaah. Itu permintaannya. Dia meminta supaya selalu sakit, tapi tetap bisa sholat berjamaah. Tetap bisa berjihad, tetap bisa haji, tetap bisa umroh. Fama maslahu insan illa wajada harrahu hatta mat. Karomanya, maka tidaklah seorang ditimpa oleh sakit kecuali dia juga akan dapatkan itu sakit. Maksudnya kalau turun wabah penyakit, maka dia juga dapat sakit itu. Sampai kadang boleh hanya dapat panasnya. Sampai meninggal. Ini karomanya Ubay bin Ka'ab. Dia mau sakit bukan karena mau menghindar dari hal yang diwajibkan. Tapi dia mau dapatkan pahalanya. Berupa pengguguran dosa dari sakitnya. Berupa pengguguran dosa dari sakitnya. Ini salaf. Mereka berbahagia dengan sakit. Karena memang tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita kalau kita diuji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza arada bi 'abdihi khairan yusibuh minhu." Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan uji hamba itu. Allah akan timpakan kepadanya penyakit. Makanya para orang-orang soleh, mereka senang kalau sakit. Mereka senang kalau sakit. Tidak berkeluh kesah. Tidak berkeluh kesah. Mereka bersabar untuk menghadapinya. Karena sakit itu adalah kebaikan yang kita akan dapatkan. Bukan keburukan. Memang badan kita merasakan penderitaannya, tapi dosa kita akan berguguran dengan sakit itu. Dalam riwayat Imam At-Tabrani, beliau berkata, karena beliau bawakan dua riwayat. Qala At-Tabrani, berkata Imam At-Tabrani, haddatsana Ahmad ibn Khulaid,
telah bercerita kepada kami Ahmad ibn Khulaid Al-Halabi. Haddatsana qala, beliau berkata haddatsana Muhammad ibn Isa At-Tabba. Telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Isa At-Tabba. Beliau berkata haddatsana Mu'ad ibn Muhammad ibn Mu'ad ibn Ubay ibn Ka'ab. Telah bercerita kepada kami Mu'ad ibn Muhammad ibn Mu'ad ibn Ubay ibn Ka'ab. Cicitnya bercerita. An abihi an jaddihi. Dia bercerita dari bapaknya, dari kakeknya. Dari bapaknya, dari kakeknya. An Ubay bin Ka'ab. Terus dari bapaknya, kakeknya. Kan dia kan generasi keempat. Ubay bin Ka'ab punya anak Mu'ad. Mu'ad punya anak Muhammad. Muhammad punya anak lagi Mu'ad namanya. Dan dia ini bercerita dari bapaknya, bapaknya menceritakan dari kakeknya. Kakeknya menceritakan dari bapaknya. Mu'ad Ubaid bin Ka'ab. Radhiyallahu ta'ala anhu annahu qol. Beliau berkata, ya Rasulullah. Ma jaza'ul humma. Ini beliau sendiri yang bertanya. Wahai Rasulullah, apa balasan dari sakit panas? Ini kan sakit yang sering menimpa kita. Panas, demam. Qol kata Nabi, tajril hasanatu ala sahibiha. Akan mengalir kebaikan. Kalau tadi menggugurkan dosa. Kalau sini kata Nabi, tajril hasanat. Mengalir kebaikan. Ala sahibiha, bagi yang ditimpakan penyakit itu. Jadi di samping sakit itu akan menggugurkan dosa, dia juga akan mendatangkan pahala. Akan mendatangkan pahala. Maktulija alaihi kodamun au duriba alaihi irqun. Selama itu menimpa dirinya atau merasuki uratnya. Maksudnya selama sakit itu membuatnya merasakan, apakah dia rasakan di sakit kakinya, pegal-pegal kakinya, panas badannya, masuk di semua persendiannya, urat-uratnya. Selama seperti itu maka mengalir pahala. Mengalir pahala. Qala Ubay ibn Ka'ab, berkata Ubay ketika mendengarkan itu, Allahumma inni as'aluka humma. Ya Allah, saya meminta kepadamu sakit panas. Jadi malah meminta sakit. Ya Allah, saya meminta kepadamu sakit panas. La tamna'uni khurujan fi sabilik. Tapi sakit panasnya yang tidak menghalangi saya untuk keluar di jalanmu. Wala khurujan ila baitik. Tidak pula menghalangi saya untuk keluar ke rumahmu. Wala masjid nabiyik. Tidak menghalangi saya untuk keluar ke masjid nabimu. Qal, saya berkata, falam yumsi Ubay qat illa wabihi hummah. Katanya tidak pernah masuk dalam satu hari ini Ubay kecuali pasti merasakan sakit panas. Jadi semenjak doanya itu tidak pernah tidak sakit. Selalu sakit panas. Jadi sakitnya setiap hari. Ini sekali lagi semangatnya sahabat untuk mendapatkan pahala. Kalaupun itu didapatkan lewat sakit, mereka akan lakukan. Mereka meminta supaya diberikan sakit. Semangatnya mereka. Iya. Ini salaf. Bahkan para salaf, mereka rela menanggung sakitnya itu
Yang penting dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkenal kisah itu perempuan hitam yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas kepada muridnya Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Jadi Ibn Abbas berkata kepada Atha bin Abi Rabah, maukah kamu lihat orang penduduk surga? Kata Atha, ya saya mau lihat penduduk surga. Karena kalau kita tahu orangnya, kita bisa mencari tahu apa yang dia lakukan sehingga juga kita bisa lakukan supaya menjadi penghuni surga. Dia bilang iya. Kata Ibn Abbas, hadhil mar'atus sauda. Ini perempuan hitam itu. Ini perempuan hitam itu. Apa yang terjadi padanya? Jadi dia pernah datang kepada Rasulullah, ini perempuan hitam. Dia bilang, ya Rasulullah ini Usra. Dia bilang, wahai Rasulullah, saya biasa ditimpa oleh penyakit Usra. Penyakit yang tiba-tiba kayak mau mati begitu. Bergerak, gemetar seluruh badan, biasa keluar air di mulut, berbusa. Iya. Yang setelahnya kita tidak sadar lagi apa yang kita lakukan dalam sakit itu. Sakit apa itu? Sakit ayam-ayam orang bilang ya. Hah? Iya, ayan-ayan, bukan ayam-ayam. Itu sakit itu. Ada orang ditimpa oleh penyakit seperti itu, bahkan di masa Nabi SAW. Fada'ullah li. Dia bilang, berdoalah kepada Allah untukku. Doakan kesembuhan. Karena dia keluhkan, dia bilang, wa inni atakasyaf. Biasanya kalau saya ditimpa oleh penyakit itu, terbuka auratku. Kan tidak sadar, terbuka auratnya. Tapi kata Nabi kepadanya, in syi'ti sabarti falakil jannah. Kalau kamu mau, kamu bersabar atas penyakit itu untukmu surga. Itu tawaran Nabi SAW. Kalau kamu mau, kamu bersabar saja. Artinya saya tidak doakan kesembuhan. Bersabar saja atas penyakitmu itu bagimu surga. Dia bilang, asbir, siapa yang tidak mau surga? Dia bilang, kalau saya bersabar saja. Tapi dia minta untuk didoakan supaya tidak tersingkap auratnya. Itu saja dia minta, bukan disembuhkan penyakitnya. Fada'ullaha alla atakasyaf. Saya akan bersabar. Mintalah kepada Allah supaya saya tidak terbuka auratku saat itu terjadi. Maka Nabi mendoakannya supaya tidak tersingkap auratnya. Lihat para sahabat. Iya, mereka senang kalau sakit. Mereka bersabar dalam menghadapinya. Kenapa? Karena mereka tahu akibatnya. Yang didapatkan adalah kebaikan. Adalah kebaikan. Nah, ini Ubay lihat sekarang seperti ini. Belum bahkan tidak ada sakitnya. Tapi ketika mendengarkan bahwa kalau ada orang sakit akan dialirkan kepadanya pahala, dihapus dosanya. Dia minta supaya sakit. Karomanya Allah kabulkan. Ini karomanya. Allah kabulkan doa permintaannya itu. Iya. Maka tidak ada satu hari pun yang dia lewati semenjak itu kecuali pasti dia beliau sakit. Sampai meninggal. Setiap hari beliau sakit. Iya. Sampai meninggal. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Karomah yang berikutnya, karomahnya Harithah ibn Nu'man ibn Nufai' al-Ansari radhiyallahu taala anhu.
Kata beliau, qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Abdur Razzaq, telah bercerita kepada kami Abdur Razzaq. Qala beliau berkata, akhbarana Ma'mar, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar. Anis Zuhri, qala beliau berkata dari Al-Imam Az-Zuhri. Qala akhbarani Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah, mengabarkan kepada saya Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah an Haritha ibn Nu'man, dari Haritha ibn Nu'man. Qala beliau berkata, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'hu Jibril jalisun fil maqa'id fasallamtu alaihi thumma ajaztu. Falamma raja'tu wa ansarafa an-nabi qala hal ra'aita alladhi kana ma'i? Qultu na'am. Qala fa innahu Jibril qad radda 'alaika salam. Iya, ini keutamaannya, karomanya di sini. Nanti di hadits kedua, apa yang dia lakukan sampai seperti itu? Kata beliau, saya pernah melewati Rasulullah SAW bersamanya Jibril. Jadi belum melihat Jibril. Karomanya bisa melihat Jibril. Waktu itu Jibril duduk bersama Nabi SAW. Maka saya salam kepadanya. Setelah itu saya lewat, tidak singgah. Tatkala saya kembali dan Nabi SAW telah pergi, beliau berkata, hal ra'aita alladhi kana ma'i? Kata Nabi kepadanya, apa kamu melihat yang bersama saya? Qultu na'am. Saya bilang, iya saya lihat. Ini karomanya Haritha ibn Nu'man. Dia lihat Jibril yang lagi bersama Nabi SAW. Kalau kata Nabi, fa innahu Jibril, itu Jibril. Wa qad radda 'alaika salam. Dia juga menjawab salammu. Dia juga menjawab salammu. Keutamaan salamnya dijawab oleh Jibril. Iya. Dan dia juga bercerita, wa Haritha ibn Nu'man hadza ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam fil jannah. Ini Haritha ibn Nu'man, inilah orang yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Dia di surga, yaqra'ul Qur'an. Di surga sedang membaca Quran. Di dunia dapat karomah melihat Jibril dan dijawab salamnya oleh Jibril. Nabi SAW dalam mimpinya dia melihat ini Haritha ibn Nu'man dalam surga membaca Quran. Dinukil an Aisyah, kata beliau fil musnad li Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nimtu, saya tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aituni fil jannah, maka saya melihat diriku sedang berada dalam surga. Itu beliau bermimpi, beliau berada dalam surga. Fasami'tu sauta qari'in yaqra, maka saya pun mendengar suaranya pembaca sedang membaca Al-Quran. Fakultu, saya berkata, Rasulullah, man hadza? Siapa ini? Bertanya kepada para malaikat. Qalu hadza Haritha ibn Nu'man. Mereka berkata, ini Haritha ibn Nu'man, disebutkan namanya dan nama bapaknya. Faqala laha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, kadzakal bir, kadzakal bir. Demikianlah kebaikan. Demikianlah kebaikan. Maksudnya kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan.
Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan kita akan dapatkan. Makanya Nabi SAW, kadakal birru, kadakal birru. Demikianlah kebaikan. Demikianlah kebaikan. Dan beliau berkata, wa kana abarrun nasi bi ummih. Ini Harithah ibn Nu'man adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Ini yang dia lakukan. Sehingga dia sudah dilihat di surga. Itulah keutamaannya tadi. Dia bisa melihat Jibril, dia salam. Jibril menjawab salamnya. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Orang yang paling baik kepada ibunya. Iya. Ini yang dia lakukan. Ini yang dia lakukan. Dia tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi dia orang yang berbuat baik kepada ibunya. Sehingga mendapatkan balasan seperti itu. Menjadi penghuni surga. Dan memang berbuat baik kepada kedua orang tua. Atau salah satunya. Itu adalah sebab ia memasukkan kita ke dalam surga. Bahkan Nabi SAW katakan sebagai ancaman. Rogima anfumri'in. 3 kali. Kecelakaan bagi seorang. Kecelakaan bagi seorang. Kecelakaan bagi seorang. Adroka abawahi. Walam yadkhulhul jannah. Dia dapati orang tuanya. Tapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Ini maksudnya isyarat bahwa orang tua itu adalah akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Maka celaka kalau ada orang tuanya masih ada tapi tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Makanya berbuat baik kepada orang tua itu sesuatu yang wajib. Karena ini adalah kebaikan yang kita akan dapatkan dengannya. Saking besarnya itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan berbuat baik kepada orang tua ini dengan beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya. Seperti misalnya firman-Nya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan suatu ketetapan yaitu untuk beribadah kepadanya tanpa menduakannya dengan sesuatu apapun. Setelah itu Allah katakan wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Dan Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang, man ahakun nasi bibirri. Dalam sebagian riwayat dikatakan man ahakun nasi bisohabati, bihusni sohabati. Siapa orang yang paling berhak terhadap kebaikanku? Juga dikatakan siapa orang yang paling berhak untuk husni sohabati. Orang yang paling baik, yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari saya. Kata Nabi, ummuk, ibumu. Summaman, kemudian siapa? Kata Nabi, ummuk, ibumu. Ditanya lagi, summaman, kemudian siapa? Ummuk, ibumu. Summaman, kemudian siapa? Abuk, bapakmu. Jadi 3 kali ibu baru bapak. Setelah itu summa adnak wa adnak. Kemudian yang paling dekat denganmu. Kemudian yang paling dekat denganmu. Bahkan di kejadian sahabat.
Kalau orang tua menyuruh kita menceraikan istri kita, kita ceraikan. Jadi pernah Ibnu Umar punya istri, Abdullah. Umar suruh ceraikan karena Umar tidak suka istrinya Abdullah, yaitu mantunya. Jadi Umar suruh ceraikan, tapi Abdullah bin Umar tidak ceraikan. Maka Umar mengadu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, tolikha, kamu talak dia. Kamu talak dia. Ya orang tua yang suruh. Nah, ini besarnya karena yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya adalah orang tua kita, bukan istri. Bukan istri kita. Karena istri kita ini baru datang kepada kita, di umur kita sudah bisa mengatur kehidupan kita sendiri. Bahkan dia datang kita sudah bekerja. Sebelumnya siapa yang mengurus kita? Dari dalam perut. Ibu kita sudah di atas kesusahan. Menanggung beban kita. Dia gendong dengan perutnya itu 9 bulan di kehamilan normal. Belum lagi sebelumnya dia menanggung penderitaan ngidam. Dia mau makan, tidak bisa makan. Mau minum, tidak bisa minum. Di mana itu istri kita tadi itu? Saat kita seperti itu. Ya kan? Kita lahir. Baru lahir kita berubah-berubah keadaan kita. Ini ditahulah oleh orang yang punya anak kecil. Nanti yang belum punya istri, antum akan rasakan nanti. Betapa susahnya itu memang jadi orang tua saat kita masih kecil. Saat kita lahir itu, masih kecil ternyata keadaan kita berubah terus. Kadang paginya tidur, malamnya tidak tidur. Ini yang terbangun. Itu orang tua kita. Yang mengurus kita. Makanya wajar ketika Nabi SAW ditanya. Siapa yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Kata Nabi SAW, ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi juga hanya menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi SAW hanya menjawab, ibumu. Itu yang dijawab 3 kali. Itu yang dijawab 3 kali. Oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan walaupun dia memerintahkan kita untuk melakukan kejahatan, kita tidak lakukan kejahatan itu tapi tetap temani dia. Tetap menemaninya. Tetap berbuat baik kepadanya. Tetap berbuat baik kepadanya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Luqman. Allah ingatkan kita tentang itu. Perkataan Luqman terhadap anaknya dan setelahnya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak laki-lakinya dalam keadaan menasehatinya, ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Karena kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Setelah itu Allah katakan, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah ingatkan itu. Kenapa harus kita berbuat baik kepadanya? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah, kesusahan di atas kesusahan. Ini yang diingatkan.
Ibu kita mengandung kita di atas kesusahan. Wa fisaluhu amain. Ditambah lagi setelah itu, seorang ibu itu menyusui kita, menyapi kita dalam kurung waktu 2 tahun. Ini yang normal. Jadi 2 tahun 9 bulan dengan kehamilan dan menyusui. Yang normal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu anishkurli wali walidaik ilayal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu akan kembali. Jadi Allah gandengkan. Allah gandengkan. Untuk bersyukur kepada Allah karena Dia telah mencipta kita. Yang mengadakan kita sehingga kita bisa ada di permukaan bumi ini. Dan juga bersyukur kepada orang tua karena dengan sebabnya kita keluar. Dengan sebabnya kita keluar ke permukaan bumi ini. Kemudian kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku, melakukan dosa kepadaku yang saya tidak ajarkan ilmu tentang hal tersebut. Tidak ada ilmu untuk melakukan hal itu kepadamu. Kamu tidak punya ilmu kalau itu adalah hal yang boleh. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan kamu taati. Jangan kamu taati keduanya. Tapi setelahnya lihat. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kamu taati. Tapi temanilah keduanya di kehidupan dunia ini dengan baik. Jadi kita tidak taati perintah dosanya. Karena tidak boleh taat kepada makhluk untuk melakukan dosa. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk. Kalau itu akan membuat kita bermaksiat kepada pencipta. Tapi bersamaan dengan itu kita harus temani, tetap berbuat baik kepadanya. Inilah orang tua. Maka beruntunglah orang yang masih hidup kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya. Karena ini adalah tempat kita beramal. Dengannya kita akan dibalas dengan kebaikan. Lihat sahabat ini, tidak banyak yang dia lakukan. Dia adalah orang yang sangat baik kepada ibunya. Sangat baik kepada ibunya. Maka dia didengar suaranya di surga. Sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal, memasukinya sudah masuk. Sudah ada namanya di dalam. Ini keutamaan dari wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Kita cukupkan. Alhamdulillah dengan apa yang kita baca tadi. Kita lanjutkan nanti di pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Kita sini ada pertanyaan di ujung, di awal ya seperti apa ya, curhat dan meminta doa. Doakan saya Ustadz agar saya bisa bersabar. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada antum. Dalam menjalani perkuliahan saya ingin berhenti Ustadz. Saya hanya ingin masuk pesantren Ustadz.
namun saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya. Apa yang harus saya lakukan? Kalau dengan kuliah bisa sambil belajar dan didukung oleh orang tua, itu saja dulu yang dilakukan. Itu saja dulu yang dilakukan. Tapi kalau orang tua izinkan untuk keluar kuliah, dia dukung penuh untuk masuk pesantren, itu lebih utama dilakukan. Itu lebih utama dilakukan. Tapi kalau tidak bisa, keluar dari kuliah, tapi dengan kuliah masih tetap diizinkan belajar agama, itu yang dilakukan. Lakukan apa yang bisa dilakukan, dan insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan berikutnya. Wallahualam. Bolehkah akikah anak sebelum 7 hari dikarenakan agar banyak tamu yang datang? Apakah masih termasuk sunnah sebelum 7 hari? Tidak ada sunnahnya. Nabi katakan diakikahkan untuknya hari ke-7. Bukan sebelum 7 hari. Hari ke-7. Dihitung dari hari kelahiran. Misalnya kalau lahir malam ini, berarti ini kan malam Senin. Berarti akikahnya hari Ahad. Iya. Karena terhitung maghrib itu sudah hari berikutnya. Kalau dalam Islam, masuknya hari itu di maghrib. Dalam Islam, bukan jam 12 malam. Jadi kalau dia lahir ini setelah adzan maghrib, berarti hari tadi sebelum maghrib. Itu akikahnya hari ke-7-nya. Bukan sebelum hari ke-7. Menyelisih sunnah kalau kita sebelum hari ke-7. Bolehkah akikah di hari ke-14 atau 21 hari masih termasuk sunnah? Tidak. Karena Nabi sebut disembelih untuknya di hari ke-7. Kalau boleh acara di selain hari ke-7, boleh. Yang penting potongnya di hari ke-7. Jadi kambingnya potong memang di hari ke-7, disimpan di alat penyimpan yang bisa membuat itu bertahan. Nanti acara di selain hari ke-7 boleh. Acara di selain hari ke-7 boleh. Barang temuan diumumkan dalam 1 tahun. Kemudian baru bisa digunakan kalau sudah jatuh tempo 1 tahun. Bagaimana hukumnya ketika kita menggunakannya lalu pemiliknya ada? Padahal apakah diganti atau tidak? Atau tidak usah? Sudah 1 tahun. Iya kita ganti. Kalau ada orang datang, kita sudah pakai, kita ganti. Kita ganti. Cuman diberikan waktu itu setahun, biasanya kalau sudah seperti itu orangnya tidak cari lagi. Orangnya sudah tidak cari lagi. Diberikan waktu panjang, setahun. Tapi kalau memang setelah setahun masih ada yang datang, baru datang orangnya, kita kasih. Kita kasih. Kan bukan punya kita asalnya, punyanya orang. Punyanya orang. Anak pernah tidak sengaja mendengar lagu salawat yang lafadznya seperti ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salah lafadznya. Muhammad. Masa panjang mimnya. Ini memberikan nama baru untuk Nabi Muhammad.
Ini bukan dia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak ada namanya Muhammad. Nama beliau Muhammad Ahmad. Ya. Tidak ada Muhammad panjang mimnya. Demikian pula wasallam. Wazan apa fiilnya ini? Ini kan wasallam itu fiil. Wazannya timbangannya fa'al. Bukan fa'al. Ya, ini tidak belajar sorof pencipta lagunya ini. Salah lafadznya. Yang mana kalau salah lafadz, salah arti. Salah lafadz, salah arti. Di sini ada pertanyaan, bolehkah memakan makanan halal yang dimasak oleh non-muslim? Sedangkan kita tidak ketahui apakah peralatan masaknya pernah atau tidak digunakan memasak makanan yang haram. Boleh. Dihalalkan untuk kita memakan makanannya ahli kitab. Boleh, halal untuk kita. Masalah dia pernah dipakai kan siapa tahu dia sudah cuci. Baru dia masak. Kan tidak mungkin dia sudah masak dengan yang haram kemudian dia tidak cuci. Dia simpan. Kan sangkaan besar kita adalah dia sudah cuci baru dia masak lagi. Dengan masak yang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika lupa tahiyat awal dan juga lupa sujud sahwi, apakah sholat tetap sah atau harus diulang? Tetap sah, tidak perlu diulang. Tetap sah, tidak perlu diulang. Karena lupa tasyahud awal itu melupakan yang wajib. Dan melupakan yang wajib itu tidak membatalkan sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Apakah ada dalil tentang jin yang hinggap pada pakaian yang bergantungan di kamar? Wallahu a'lam. Yang ada itu kalau kita punya rumah, kamar dan kasurnya itu kalau bisa sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau ada yang kosong maka jadi tempatnya jin. Kalau baju yang digantung, wallahu a'lam. Siapa tahu ada dalil, tidak apa-apa disebutkan. Bagaimana hukumnya sholat dalam keadaan kening tertutup? Misalnya memakai cadar atau jilbab rid safar yang ketika digunakan kening tertutup. Tidak apa-apa. Jika bersambung dengan badan kan tidak apa-apa. Yang penting kan kita sujud bersandar di atas 7 anggota sujud. Kalau terhalangi kan seperti lutut kan tertutup juga dengan pakaian. Iya, tangan pakai kaos tangan, kaki pakai kaos kaki, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Demikian pula kening. Yang penting bersandar pada itu. Yang salah itu kita sujud karena ada penghalangnya, kita tidak kasih di tempat sujud. Iya, jidatnya itu yang salah. Bagaimana menyikapi naiknya bahan pokok? Ini saya sudah khutbahkan kemarin. Dengar mi khutbah kemarin. Iya. Satu khutbah dibahas itu. Bagaimana menyikapi naiknya bahan pokok. Anak punya kakak perempuan yang sudah menikah. Namun dia sudah tidak mau mengakui lagi orang tuanya. Dan seluruh saudara-saudaranya. Dengan dalih merasa dibeda-bedakan dengan saudaranya yang lain. Bagaimana hukumnya akan hal ini Ustadz? Tidak boleh, berdosa, ini durhaka. Iya, durhaka. Siapa tahu itu dibeda-bedakan hanya sekedar perasaan kita. Tidak boleh. Apapun alasannya, tidak boleh. Kita
tidak mengakui orang tua kita. Karena kita sudah bilang tadi, kita tidak keluar di bumi ini dengan tiba-tiba ada Fatimah, Aisyah, tanpa ada bapak, tanpa ada ibu. Iya, kita keluar karena sebabnya. Bahkan Nabi SAW katakan, anta wa maluk li abik. Kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Kamu dan yang kamu punya itu punya bapakmu. Kalau kita punya harta, bapak kita ambil, bapak kita jual, punyanya bapak. Kita memang cuma bekerja, tapi kita tidak bisa bekerja kalau bapak kita tidak ada maninya ke ibu. Terus ibu tidak kandung kita, kemudian lahir. Maka kita dan harta kita itu punya bapak. Tidak boleh tiba-tiba kita tidak mengakui yang punya. Tidak boleh kita tiba-tiba tidak mengakui yang punya. Nah, ini bahaya, ini durhaka, tidak boleh seperti itu. Nasihati kakaknya, doakan hidayah untuknya. Dan bagaimana harusnya kami para saudari-saudarinya bersikap terhadapnya. Karena sebelumnya dia pernah mengajak kelahi ibu anak dengan membawakannya parang. Wah, kejam ini ya. Namun ibu anak tetap memaafkan. Bagus itu. Nasihati, jangan membawakan parang. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Fala taqul lahuma uff." Jangan katakan kepada kedua orang tuamu itu uff. Jangan bilang seperti itu. Apalagi bawa parang. Ini bawa parang. Ya, cuma Masya Allah, ibunya bagus ini. Dia maafkan. Dia maafkan. Ya, kita juga sebagai saudari-saudarinya, maafkan saja. Itu lagi kemasukan setan. Iya, itu lagi kemasukan setan. Bagaimana kalau kita berzikir setelah sholat yang 33 akan tetapi lebih duluan. Akan tetapi lebih dalam keadaan kita lupa. Apakah diulangi atau bagaimana Ustaz? Tidak perlu, Alhamdulillah. Tidak perlu, kan sunahnya 33 kali. Kalau lebih karena lupa, tidak ada hukumnya. Karena dimaafkan kalau kita lakukan karena lupa. Dimaafkan kalau kita lakukan karena lupa. Kemudian ini pertanyaan terakhir. Saya sulit bangun akhir malam untuk melakukan witir. Apakah sudah benar ketika saya melakukannya di awal malam? Saya menggabungkan witir dan sholat sunnah setelah isya. Saya witir 3 rakaat. Saya menggabungkan 2 witirnya ke sholat sunnah setelah isya. Salam dan kemudian saya lanjutkan berdiri untuk 1 rakaatnya. Iya, iya benar. Tidak apa-apa, boleh seperti itu. Bahkan Rasulullah wasiatkan kepada Abu Hurairah. Iya kan? Rasulullah wasiatkan kepada Abu Hurairah. Beliau katakan Rasulullah mewasiatkan kepadaku an utir qabla an anam. Untuk witir sebelum saya tidur. Rasulullah wasiatkan kepada Abu Hurairah untuk witir sebelum tidur. Dan itu dikhawatirkan. Kadang kita sholat subuh bangun saat adzan. Apalagi kita orang sibuk banyak kegiatan seharian. Atau di awal malam. Sehingga kadang tidurnya adalah sampai subuh. Maka sunnah witir sebelum tidur. Sunnah witir sebelum tidur. Alhamdulillah. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil di malam hari ini. Terkait dengan karomah aulia ini mungkin sisa 2 kali pertemuan lagi. Masih ada, karena kita tidak baca semuanya. Kita sampai karomahnya sahabat saja. Sampai karomahnya sahabat. Mungkin sisa karomahnya Abu Tolhah. Dan nanti kita baca karomahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada beberapa juga karomah sahabat yang lain. Cuman karena agak pendek-pendek juga kita lewatkan sebagiannya.
Atau kadang juga berulang. Maksudnya saya sengaja lewati karena berulang faedahnya. Dalam karomah itu berulang faedahnya. Karena karomah itu didapatkan karena kita bisa melakukan hal yang sama. Melakukan hal-hal yang seperti mereka lakukan. Makanya di sini ada beberapa karomah yang kadang saya langkahi. Karena faedahnya sama, karomahnya sama. Karomahnya sama. Jadi mungkin sisa 2 kali pertemuan lagi. Ada karomah dari Abu Tolhah yang meninggal anaknya. Terus ada karomah dari Abu Hurairah, nanti kita akan baca insya Allah. Kemungkinan 2 kali lagi baru kita mungkin nanti akan ganti pembahasan atau apa nanti dilihat setelah selesai kedua itu insya Allah. Kita cukupkan malam hari ini. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.